Sungguh hati kami terus berucap syukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu yang hari-hari ini tentunya sangat bersuka cita. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dengan tema dulu, waktu yang lalu, suami tersesat begitu ya. Tapi hari ini dia dipulihkan bahkan melayani Tuhan. Kita akan dengarkan ya kesaksian beliau. Mari saya persilakan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Ya, suara saya jelas tapi ya. Sangat jelas Bu, silakan. Oke. Saya pakai masker ini bukan karena malu ya. Cuman memang lagi kondisinya nggak fit, ada anak di kamar jadi takut tertular. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bu Eli. Nanti kalau saya keceplosan panggilnya C, mohon maaf ya karena terbiasa dari dulu kalau panggil C Eli. Terima kasih untuk kesempatannya. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk kesaksian di sini. Puji Tuhan. Jadi saya bingung mulainya dari mana. Jadi begini, saya kan menikah di usia 26 tahun. Posisi sekarang saya usia 27, udah lumayan tua. Terus sebelum menikah itu memang sebenarnya eh, calon suami saya ini sudah ketahuan kalau punya pacar lain. Tapi di situ itu saya ketahuannya waktu 2 minggu sebelum saya menikah. Jadi dibayangin aja kan sudah pasti saya sudah nyebar undangan segala macam, keluarga semua sudah tahu. Jadi mau dibatalin pun saya nggak enak sama kedua belah keluarga, dari keluarga saya maupun pihak laki-lakinya. Akhirnya di situ saya tetap memutuskan untuk menikah dan saya pun tidak pernah ada terbersit di pikiran saya kalau pasti nanti akan terjadi lagi itu nggak ada. Jadi saya selalu positive thinking kalau oh pasti eh, calon suami saya ini pasti akan berubah. Singkat cerita sudah saya menikah. Menikah baru kira-kira sebulan. Itu sudah gelagatnya mulai terlihat lagi. Dari mulai handphonenya dikunci, kemudian sering pulangnya malam. Intinya saya merasa loh, saya ini menikah tapi kok merasa kayak nggak punya suami ya, karena ketemunya pun jarang. Terus hari demi hari terus berlalu seperti itu. Awalnya memang saya eh, agak keras. Saya tanya, kamu ini kemana kok nggak pulang-pulang? Intinya gitu. Terus setelah berjalannya waktu, akhirnya gongnya ini terjadi berapa bulan setelah saya menikah, itu kira-kira masih 8 bulanan. Karena posisinya saya waktu itu hamil, hamil, terus di situ ternyata saya nemu sebuah zamannya masih memori itu, memori dari kamera, di situ kelihatan semuanya. Jadi suami saya sama perempuan lain di hotel segala macam. Di situ wah, saya secara saya masih manusia, dagingnya masih kuat, saya harus marah, pengennya marah-marah banget. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk besoknya saya mau ketemu sama eh, orang tuanya dan suami saya juga. Saya mau intinya mau klarifikasikan ke suami saya ini apa, saya suruh jelasin di depan orang tuanya. Di situ akhirnya terjawab semua. Ya, ini eh, selingkuhan saya, intinya seperti itu. Nah, udah kayak gitu, pasti saya kecewa dong sebagai saya manusia dan saya sudah istilahnya sudah sayang sama suami saya. Ternyata saya masih dibohongin seperti ini. Setelah itu, nah ini yang salahnya. Setelah itu, orang tua saya memutuskan untuk saya pisah. Saya keluar dari rumah itu dalam posisi saya masih hamil, hamil muda, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan. Saya keluar dari rumah suami saya. Setelah saya keluar, jadi hidup sendiri-sendiri nih. Tapi kata kata orang tua saya nggak perlu ada surat cerai. Intinya pisah masing-masing aja.
Setelah itu awal mula saya ketemu dengan CLI. Saya lupa dikenalin sama kakak saya. Cece saya punya teman yang bergereja di PD Victory yang di zamannya Citraland, masih awal-awal pertama. Di situ saya dikenalin, kok luar biasa sekali ya Bu Eli ini ya. Baru saya dulu masih zamannya BBM ini kalau nggak salah. Saya masih chat via BBM, langsung saya mau telepon ya, langsung saya ditelepon. Telepon, pembicaraan panjang lebar, intinya saya dikuatkan. Terus saya suruh datang ke rumahnya. Akhirnya saya datanglah ke rumahnya Bu Eli ini. Di situ mulai menjadi mentor saya. Wah, luar biasa sekali. Apa yang saya apa yang saya perbuat itu semuanya dipatahkan istilahnya. Loh, kamu sudah tahu seperti ini. Kamu malah keluar dari rumah. Ya, setannya, iblisnya ketawa dong, seneng dong lihat kamu malah jauh dari suamimu. Padahal kan secara saya ini istri sahnya. Seperti itu. Singkat cerita sudah setiap kali saya konseling, saya via BBM itu, telepon, dan beberapa kali saya ke rumahnya Bu Eli. Di situ saya semakin dikuatkan. Dan saya yang awalnya itu saya memang dari dulu Kristen. Tapi saya hanya jemaat biasa di gereja ya. Saya cuma istilahnya seperti rutinitas datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman dan pulang. Ya yang saya dapatkan ya cuma dari gereja itu pulang ya saya seperti layaknya manusia yang lainnya, manusia biasa yang lainnya yang tetap berbuat dosa lah, tetap suka marah-marah lah sama suami lah apalah. Dan di situ setelah saya semakin dekat dengan Bu Eli ini, setiap hari saya rajin baca firman, bahkan renungannya Bu Eli yang setiap hari selalu ada di Instagram, saya selalu baca. Suatu kali pernah Bu Eli ini nggak posting renungan, saya chat langsung, saya chat, "Ceh, renungannya kok belum ada?" "Oh iya Leli, masih belum. Besok kayaknya." Tak tungguin terus, saya nungguin. Sampai akhirnya ada, saya baca lagi, saya baca lagi. Bahkan kalau mungkin Bu Eli inget kalau saya sering eh, ralat, sorry, ini kayaknya ayatnya salah deh." Saya sering mengingatkan. Mungkin ketuker kayak ayat 23 jadinya 32 seperti itu saya ingatkan terus nggak apa-apa ingatkan karena ini saya buat renungan kalau salah kan nggak enak. Nah di situ perlahan-lahan saya semakin terbuka pikirannya. Iya ya saya ini sudah istilahnya kalau saya nanti lahiran terus anak saya nggak punya papa ya kasihan. Itu yang ada di benak saya pertama. Lalu saya selalu ingat dengan firman Tuhan kalau yang tentang pernikahan itu apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Saya selalu ingat itu. Loh ini kan yang misahin kan manusia, apalagi manusianya, mohon maaf sebelumnya, yang menjadi WW gombelnya ini itu dari server lain. Istilahnya CL itu kalau ngomong selalu WW gombel, saya ikutin tuh. Jadi saya akhirnya, ya ini juga dari orang seberang. Ngapain saya takut? Saya punya Tuhan yang lebih besar. Dari situ perlahan-lahan saya semakin, eh, saya sebenarnya kan istilahnya saya ini korban ya. Tapi saya ini malah yang merendahkan diri saya yang ngechat suami saya duluan, walaupun kadang nggak dibales, bahkan WA saya diblok. Saya cuma bisa menghubungi beliau ini lewat email. Bayangin aja, suami istri chattingannya lewat email, yang entah dibukanya berapa hari sekali. Kadang saya sampai eh, coba telepon ke kakaknya suami, saya tanya di mana. Saya tuh istilahnya gini, saya tuh kayak eh, ngejar-ngejarin terus gitu loh. Saya pengen tahu dia di mana, apa yang dilakuin kayak gitu. Sampai kadang saya melakukan hal gila. Saya punya satu WA. Saya buat lagi satu WA pakai handphone yang lain. Kak, kebetulan saya tuh punya nomor dari perempuan yang itu. Saya buka dua-duanya. Kadang jam 1 pagi. Saya cek, oh dua-duanya online. Wah langsung pikiran kemana-mana. Wah pasti nih lagi telepon-teleponan nih. Pasti lagi chattingan nih. Terus kayak orang gila gitu lah. Itu jadi bikin makin stres. Tapi Cak Eli bilang, ngapain kamu liatin kayak gitu? Justru kamu liatin kayak gitu bikin kamu semakin semakin kecewa, semakin kamu memberontak. Udah, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, udah lakukan bagianmu aja, yaitu dengan berdoa. Terus berdoa, terus mendekatkan diri sama Tuhan. Di situ saya tiap hari berdoa. Saya doakan ini, saya nggak pernah doa untuk jelek-jelekan suami. Semoga suami saya kena
kutuknya apa segala, enggak. Doa saya malah baik-baik, saya bahkan doakan perempuan itu. Saya doakan perempuan itu bahagia bersama dengan, eee, oh ya, kalau flashback lagi, si perempuannya ini tuh sama, sudah punya suami juga. Kebetulan satu kantor sama suami. Jadi gitulah, istilah bahasa Jawanya weting tresno jalaran saka kulino itu, ya ini terjadi. Jadi dari kantor tiap hari, ketemuan terus. Nah, memang saya ini tipenya bukan yang kayak udah makan, udah udah, sarapan, apalah, saya bukan tipe yang seperti itu. Sedangkan waktu saya baca chat-nya yang perempuan ini, ya karena dari orang seberang ya panggilnya Mas, "Mas, sudah makan? Mas, semangat ya kerjanya." Aduh, bukan saya banget. Saya bukan bukan tipe yang seperti itu. Saya biasa-biasa aja. Cuman ya di situ saya kayak, saya bukan mau berubah seperti perempuan itu supaya suami saya sayang ya, tapi saya, eee, tahu kalau kewajiban saya adalah melayani suami. Jadi saya tetap walaupun saya chat nggak dibales, saya WA atau apapun juga nggak dibales, ya sudah, saya saya tetap tetap, berdoa, saya berdoa. Doa saya gini, "Tuhan, saya percaya ini adalah jodoh yang Tuhan berikan dari pernikahan saya di depan Tuhan, di rumah Tuhan yang kudus. Saya percaya cinta mula-mula itu pasti akan datang, bahkan saya percaya suami saya yang sudah benci sama saya, sudah mati rasa sama saya, akan kembali sayang sama saya lebih daripada yang dulu. Cinta mula-mula itu pasti akan ada." Seperti Cik Ali selalu kasih doa ke saya, doa perlindungan, itu saya selalu doakan setiap hari. Kemudian, Mazmur 91 itu juga saya tiap hari saya baca, bahkan sampai hafal di luar kepala itu ayatnya. Di situ singkat cerita sudah, akhirnya saya ini yang keluar dari rumah ya, tapi saya kembali lagi ke rumah itu. Saya yang datang ke rumah suami saya bilang sama orang tuanya, saya bilang sama suami, "Saya kembali ke sini." Itu juga atas saran dari kan Bu Eli kalau selalu bilang, "Justru kamu kembali ke rumah itu. Kamu layani suamimu layaknya seperti seorang istri melayani suami." Singkat cerita saya kembali ke rumah, papa saya tuh orangnya kolot, yang benar-benar A ya A, B ya B. Enggak usah kembali. Tapi di situ saya tetap berdoa sama Tuhan dan memang itu jawaban Tuhan, mukjizat itu terjadi. Papa saya yang tadinya benar-benar menolak untuk saya kembali, saya diizinkan untuk kembali. Akhirnya saya kembali ke rumah, tapi tidak tidak sampai di situ aja. Suami tetap kan namanya sudah ngomongnya sudah mati rasa sama saya. Akhirnya tetap di dalam satu rumah, kita satu rumah, satu kamar, tapi tidak ada saling bicara, tidak ada komunikasi. Komunikasi hanya mengenai anak. Tunggu. Komunikasi hanya soal anak. Anakmu lagi sakit, anakmu lagi ini itu, hanya itu. Tapi di suatu hari, kan tetap nih saya doa terus setiap hari. Di suatu hari saya tetap doa, Tuhan percaya pemulihan keluarga ini pasti terjadi. Tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Saya nggak bicara waktu saya kalau kalau waktu saya sama mintanya, "Hari ini Tuhan," enggak. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Setelah setelah itu, tiba-tiba saat hari ulang tahunnya tepat, saya kasih ucapan selamat, jam 12 malam itu. Saya kasih ucapan selamat, saya peluk, saya cium. Di situ tiba-tiba dia peluk saya, terus sampai keesokan harinya akhirnya kita sudah bicara seperti seperti biasa, layaknya suami istri kita saling tegur sapa. Dan dia selama kita tinggal bersama tuh nggak pernah manggil saya yang, boro-boro, paling gitu. Cuman setelah pemulihan ini perlahan-lahan, tiba-tiba itu bener-bener saya lagi makan di meja makan, dari belakang dia panggil, "Yang," di situ saya kayak pengen nangis, kayak mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan begitu luar biasa memulihkan keluarga saya, yang secara manusia itu nggak mungkin terjadi. Karena apa ya, suami saya sudah nggak cinta sama saya, sudah nggak ada kasih. Bener-bener saya dibuang. Waktu waktu sempat pernah saya ketemuan sama suami dan si si ceweknya ini, pelakornya ini, di rumah, dia datang ke rumah. Suami saya tanya, "Kamu pilih saya atau dia?" Dengan lantang dia jawab, "Saya pilih dia." Waduh, di situ kayak dunia saya runtuh. Itu posisi saya sudah hamil besar, orang tuanya dia ada, dia memilih perempuan itu. Jadi sebenarnya saya sudah kayak mau angkat tangan. Tapi kembali lagi, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya dikasih ujian ini, dari awal saya kayak, "Tuhan, kenapa kok aku? Kenapa kok saya? Kenapa saya mengalami ini?" Tapi setelah ini semua terjadi, itu benar-benar saya merasakan inilah proses Tuhan di hidup saya.
Saya mengalami proses yang luar biasa sampai akhirnya saya kembali lagi dengan suami. Yang lebih dahsyatnya lagi, saya sekarang melayani di sebuah gereja bersama dengan suami saya dan luar biasa sekali suami saya benar-benar malah sekarang saya kalah sama suami. Suami itu kalau malam doa sujud sama Tuhan, penyembahan, bahkan saat pagi hari dia selalu kafah. Kalau tahu istilah kafah, nanti-nantikan Tuhan dari bahasa Ibrani. Dia bersujud, menyembah Tuhan, selalu doa kalau pagi, baca Alkitab tiap hari, nggak pernah lewat. Bahkan saya yang masih sering bolong-bolong, kalah sama suami saya yang benar-benar sekarang diubahkan benar-benar 180 derajat. Dari yang benar-benar nggak ada apa-apanya sampai sekarang luar biasa dipakai sama Tuhan. Dan ini kayaknya sudah mau habis waktunya. Ini terakhir saya mau kasih. Jadi sewaktu saya mengalami ini, saya dikasih ayat sama Tuhan. Jadi saya doa, tiba-tiba ada muncul satu ayat dari Ayub 23 ayat 10 yang berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Kalau kalau mau dibahas kan Tuhan itu tahu jalan hidupku. Pasti semua orang tahu kalau Tuhan itu tahu segala yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat, yang kita alami, itu nggak lepas dari seizin Tuhan. Kemudian seandainya ia menguji aku. Ini ibaratnya seperti kalau Cik Eli bilang, kita kayak ujian di sekolah. Kamu tuh lagi ujian di sekolah untuk naik naik kelas. Istilahnya kita naik level. Kita dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Luar biasanya. Jadi di situ prosesnya. Di ujinya itu ada prosesnya kita. Untuk memurnikan kita. Dan yang terakhir timbul seperti emas. Ini yang saya alami sekarang. Saya benar-benar merasa dimurnikan. Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Dan bisa menjadi cahaya buat orang-orang sekitar saya. Jadi saya nggak cuma melayani aja, tapi sorry, saya bukan hanya melayani di mimbar karena saya seorang singer, saya juga pemain tamborin. Tapi di sini saya dipakai Tuhan luar biasa juga menjadi mentor buat teman-teman saya mengalami hal-hal yang sama seperti ini. Keluarga-keluarga muda yang mengalami keretakan rumah tangga, sama ada yang diselingkuhin juga. Saya bisa mementoring mereka dan bahkan mereka yang akhirnya yang sebelumnya pengen udah nggak kuat aku pengen cerai. Saya kasih tahu, saya ceritakan pengalaman saya dan mereka semua iya ya akhirnya bertahan dan puji Tuhan juga suaminya juga dipulihkan. Benar-benar luar biasa. Jadi setiap kesulitan apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah menyerah. Tetap setia sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Percaya cara Tuhan itu luar biasa yang nggak pernah kita pikirkan. Apa yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Semuanya dan ini adalah pembentukan karakter kita supaya kita bisa sama seperti emas yang berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Wow, tepuk tangan dulu yang luar biasa. Wah, luar biasa. Malam hari ini kita mendengar sebuah kesaksian yang dahsyat luar biasa ya. Tadi ada hal-hal yang saya masih ingat. Beda server, bahaya memang kalau beda server itu ya. Jadinya jangan sampai beda server. Yang kedua tadi wewe gombel kan gitu ya. Perasaan masa Ibu Eli ngomong wewe gombel. Biasanya ani-ani gitu ya. Baik, terus kemudian akhirnya ya yang tidak pernah disangka-sangka ya ibu muda ini dipanggil yang. Waduh luar biasa. Tapi nggak lupakan namamu ya. Takutnya dia manggil yang karena lupa namamu. Nggak ya. Semua oke, semua baik. Dan yang luar biasa lagi sekarang melayani sama-sama. Itu yang dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman semua, dahsyat. Ya melayani sama-sama sekarang bahkan lewat kisah hidupnya. Makanya next time ya semua orang-orang yang ada di sini jangan kasih pilihan. Pilih dia atau pilih saya. Nah ini belum siap nanti dengernya. Kalau waktu pilih dia gimana gitu ya. Nah yang terakhir ya sebelum kita selesaikan. Yang terakhir boleh nggak apa namanya di titik terendahmu. Di titik terendahmu. Menurutmu selain Tuhan siapa orang yang paling berjasa dalam hidupmu? Silahkan dijawab. Ya, yang paling berjasa yang pertama ya Tuhan pasti. Di situ kalau memang ini saya tidak mendewakan tapi memang bagi saya Bu Eli itu penguat saya benar-benar. Saya bisa ini saya mau nambah kesaksian loh ini kalau ditanyain gini. Sedikit aja, Jadi sedikit sedikit ya. aja ya. Jadi setelah sama
CLI ini saya konseling, itu ada lagi hamba Tuhan yang tiba-tiba dipanggil untuk konseling ke saya. Tapi di situ saya disesatkan. Saya diajak ke gereja yang ternyata gereja itu gereja sesat. Benar-benar dinu eee, pendetanya itu menubuatkan macam-macam ke saya. Saya disuruh, apa namanya, dikasih tong sampah di depan saya itu saya suruh muntah-muntah, keluarkan semua unek-unek apa. Dan ternyata setelah saya tahu, itu memang gereja sesat. Jadi memang kita kalau benar-benar harus cari orang yang tepat untuk kita ajak konsultasi tadi. Jangan jangan sampai salah seperti saya. Juga orang terdekat saya, keluarga saya lah, ada yang memberikan saran sama saya, "Udah cerai aja, nanti saya carikan duda." Malah seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar cari orang yang tepat, komunitas yang tepat untuk kita saling bicara, saling konseling, begitu. Wow, tepuk tangan, luar biasa ya. Butuh seorang mentor, butuh komunitas. Kamu akhirnya menemukan itu dan akhirnya hidupmu dipulihkan. Thank you Lelia buat kesaksiannya hari ini. Salam buat suami. Next time saya ingin mengundang suamimu untuk mungkin ya menyampaikan testimoninya satu kali kalau dia sudah siap. Ataupun nanti kita bisa ketemu ya untuk bisa saling ngobrol, saling mengenal. Thank you sekali lagi Leli buat kesaksiannya. Luar biasa. Terima Sekali lagi tepuk kasih. tangan yang luar biasa. Thank you, Tuhan berkati.